bisa bertemu kembali. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan salam buat yang di gereja maupun di rumah. Saya ucapkan Shalom. 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 Tuhan berkati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita pujikan nama Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang kami tinggikan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bersadar
Tuhanku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermasmurlah bagi Dia, Allah yang besar, Allah yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup menghalang-halangi kami di dalam kami memuji dan menyembah Engkau. Kami mau tolak segala hal yang ingin menghalang-halangi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, kesehatan, itu malah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau hadir dan Kau melawat setiap kami. Kau memberkati ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan kepada akhirnya, ke dalam tangan kuasa Allah, dalam pimpinan dan pengurapan Allah, penuh atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih ingat bulan ini bulan apa ya? Bulan Agustus. Di seluruh Indonesia kita rayakan suatu kemenangan yang besar. Amin. Ini hari kemerdekaan. Dengan slogan, masih ingat slogannya apa? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya percaya, kita semua percaya, di dalam puji-pujian kita ada pemulihan. Di dalam puji-pujian kita ada kemenangan, ada kekuatan, ada kesehatan, ada sukacita. Amin. Mari kita pujikan Tuhan. Mari kita semua. Yeay. Ho, haleluya. Ho, haleluya. Hey, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua lebih semangat. Umat pilihan Allah. Amin. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Kapan? Amin. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua boleh melompat. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Melompat lagi. Yeay, yeay, haleluya. Nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah, haleluya, Raja. Kita tepuk tangan yang semangat kita. Musik memuji Tuhan, haleluya. Semua mari, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Boleh melompat, bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah. Siapa? Yesus Kristus Dialah. Amin. Raja segala raja. Amin. Dialah, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa? Haleluya. Sekali lagi katakan bukan bangkit. Diam saja.
dan setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Amin. Raja segala raja, amin. Dialah Raja, dialah Tuhan kita, dialah Tuhan. Sekali lagi dengan penuh iman katakan dialah, katakan Raja, Raja. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan, kami ini umat pilihan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan, untuk boleh berdampak menjadi berkat Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Seperti bejana di tangan pensunan, Engkau bentuk kami Tuhan. Seperti tanah liat yang Kau bentuk menjadi bejana yang harum di hadapan Tuhan, yang boleh memberkati banyak orang. Haleluya. Haleluya. Tuhan, inilah kami Tuhan. Oh, inilah kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu. Bentuklah kami Tuhan. Kami mau bawa kepadamu. Kami bawa hidup kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuk. Amin Tuhan. Untuk genapi firman-Mu. Oh, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang Tuhan, kini ku datang kepada
kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku bejanamu. Amin Tuhan. Tuh genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Tuhan, Engkau tahu siapa kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan siapa diri kami ini Tuhan. Hanya karena kasih-Mu Tuhan, Engkau membentuk hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya jemaat saja katakan, hanya jemaat saja muji Tuhan. Haleluya. Di rumah, yang di rumah juga boleh muji Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, oh Tuhan, Tuhan inilah jemaat-Mu Tuhan. Dia menyerahkan seluruh hidupnya buat Engkau. Haleluya. Dia serahkan hidupnya Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kau dipilih oleh Tuhan. Mereka datang kepadamu Tuhan. Sama-sama katakan, ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, Tuh genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti ini aku. Oh, bentuklah sesuai kehendak-Mu, Tuh genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, sempurna seperti yang jadikanmu, bentuklah sesuai. Ini kami Tuhan, Kau pakai kami. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, sempurna seperti bejana yang sempurna seperti. Mari sekali lagi katakan, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ya Raya nama Tayas, ya Raya nama Yasik, ya Raya nama Tayas, ya Raya nama Yanayas, ya Raya nama Yasik, ya Karaya nama, ya Raya nama Tayasik, ya Raya nama Yanayas. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menempatkan kami menjadi kawan sekerja-Mu Tuhan, mitra-Mu dalam melakukan kehendak-Mu. Mari Tuhan, berikan pemahaman iman bahwa Engkau memanggil kami dengan satu rancangan yang indah. Jadikan kami Tuhan bejana-bejana-Mu. Walaupun mungkin kami orang-orang yang sederhana menurut dunia ini, tapi ketika Engkau memilih kami, Engkau membuat kami berharga dan indah untuk kemuliaan nama-Mu.
Kami siap Tuhan pagi hari ini dilawat lewat firman-Mu. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, hati kami meluap-luap, hati kami berkobar-kobar. Karena firman-Mu menjamah kami, firman-Mu memberkati kami. Biarkan setiap perkataan firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kami. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur saudara, oleh karena anugerah Tuhan saya boleh berdiri di tempat ini dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun dalam beberapa hari kemarin, 1 hari full, kondisi tubuh saya lemah, tapi saya percaya ketika dalam hadirat Tuhan, Tuhan kasih kekuatan yang baru untuk kita boleh melihat, rasakan bahwa dalam Tuhan ada kuasa, ada pemulihan, ada penyembuhan. Saudara, tema kita hari ini adalah dipanggil untuk berdampak. Saya percaya kita tahu sendiri bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dirancangkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini, untuk memengaruhi dunia ini. Sehingga Matius Pasal 5 mengatakan kita ini adalah garam dan terang dunia. Kalau garam menjadi tawar, bagaimanakah dia dapat menjadi pengaruh? Kalau terang itu ditaruh di tempat yang di bawah di kolong ya, tidak akan nampak terang itu. Jadi Tuhan mau merancang kita sebagai umat Tuhan, bahwa kita memang dipanggil untuk berdampak di tengah-tengah dunia ini. Kita melihat bagaimana bangsa Israel juga dipilih, diberkati untuk menjadi berkat. Dan itu perjanjian yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Itu artinya Tuhan merancang kita diberkati untuk jadi berkat. Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang berdampak. Saudara, memang saudaraku, banyak dari kita ingin memiliki hidup yang berdampak. Banyak yang ingin mengadakan perubahan-perubahan besar di tengah-tengah dunia ini. Apalagi dengan situasi yang ada, memang tidak mudah untuk membuat pengaruh besar. Apalagi dengan situasi bangsa ini yang semakin sulit, kejahatan semakin merajalela, dan kita sebagai anak Tuhan tidak mudah untuk membuat perubahan berdampak di tengah-tengah bangsa kita. Namun saudara kasih Tuhan, tidak semua orang percaya mampu melakukannya. Tidak semua kita bisa melakukannya. Tapi saudara, hari ini kita ingin melihat bagaimana hidup kita menjadi berdampak. Yang pertama, kalau tema kita adalah panggilan untuk berdampak. Kita harus menyadari bahwa kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan. Dan itu adalah pilihan yang luar biasa. Tidak terkecuali saudaraku, bahwa kita dipilih oleh Tuhan dan itu anugerah Tuhan. Di sekian banyak umat Tuhan, orang-orang yang ada dalam dunia ini, kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi dampak di tengah-tengah dunia ini. Saudara, banyak orang menganggap dirinya terlalu muda, terlalu lemah, terlalu bodoh, terlalu kecil untuk melakukan hal-hal yang besar. Hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama. Tolong kita baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-31. Sudah dapat semua? Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada Allah, lebih kuat daripada manusia. Ingat saja,
Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh dipilih Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat yang menebus kita. Karena itu seperti ada yang tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah. Amin. Saudara, hari ini kita belajar apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, siapapun kita, kalau kita ingin berdampak di tengah-tengah, Tuhan tempatkan kita. Kita harus menyadari siapapun kita adalah dipilih oleh Allah. Amin. Kita dipilih, kita menjadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Apapun latar belakang kita, siapapun kita, sekali lagi, bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan pilihan Tuhan itu tidak pernah salah buat kita. Allah memilih kita. Dikatakan, ingat saja saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Mungkin kalau kita melihat diri kita, sepertinya aduh siapa kita, betul? Gak ada yang berkenan dan layak. Tapi kita bersyukur anugerah Tuhan memilih kita, memanggil kita, untuk kita dirancang Tuhan, bermegah di dalam Tuhan, untuk jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan ayat ini memberikan satu kebenaran buat kita. Yang pertama saudaraku, kalau kita ingin berdampak, sekali lagi, harus dimulai dengan keyakinan, pemahaman bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau kita nggak merasa dipilih, ya kita akhirnya main-main dengan hidup kita. Tapi kalau kita dipilih oleh Tuhan, dan dipilih itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tapi dipilih itu karena anugerah Tuhan. Saya percaya kita akan menghargai pilihan Tuhan itu. Panggilan Tuhan itu dalam hidup kita. Dikatakan yang pertama itu, kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Dan dikatakan, saudara, saya mau katakan tadi, memang ada banyak orang ketika dia mau berdampak, tidak banyak orang yang merasa, aduh saya mampu enggak ya? Saya kan orang yang sederhana. Bahkan dalam ayat ini, kita ini orang yang bodoh. Kata bodoh di sini, saudaraku, baik bodoh secara apa ini? Kalau belajar apa namanya pelajaran? Akademik. Latar belakang kita ini orang-orang yang sederhana. Dan itu yang Tuhan nyatakan lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tapi kita bersyukur, kenapa? Tuhan meneguhkan jemaat di Korintus bahwa kalau ingin berdampak, tidak perlu pusing dengan siapa diri kita. Mungkin kita adalah orang yang tidak terpandang, tadi dikatakan, orang yang bodoh. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang akan menolong kita untuk kita menjadi berkat, menjadi dampak di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kebenarannya adalah kita melihat Alkitab, kita akan menemukan bahwa hal-hal yang terlihat kecil ternyata memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang berdampak besar. Jadi kalau kita mau ingin berdampak, gak usah pusing dengan hal-hal yang besar, tapi mulailah dengan hal yang kecil. Katakan hal yang kecil. Karena ternyata hal yang kecil itu akan punya dampak yang besar. Ketika kita yakini bahwa hal-hal yang kecil itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai bagian panggilan tugas kita, saya percaya hal yang kecil itu akan menjadi dampak yang besar di tengah-tengah Tuhan tempatkan kita. Saudara, pemahaman Alkitab menggambarkan kepada kita tentang hal yang kecil. Alkitab mengatakan begini, biji sesawi saja meskipun salah satu benih yang paling kecil, ketika dia bertumbuh dia bisa menjadi pohon yang besar. Artinya saudaraku, hal yang kecil yang Tuhan percayakan buat kita, siapapun kita, itu punya dampak yang besar. Artinya saudaraku, jangan perlu
kesal atau kecewa atau mungkin merasa aduh siapa saya orang yang tidak berharga, saya tidak terpandang, saya orang yang bodoh. Saudara, ayat ini ayat yang meneguhkan saya ketika Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan. Saya merasa Tuhan siapa saya. Tapi ternyata ayat ini yang terus meneguhkan ketika saya mulai melayani Tuhan. Karena saya percaya kita punya Tuhan yang besar. Janjinya luar biasa. Saudara lihat siapa Musa. Contoh Musa. Tadi biji sesawi. Hal yang kecil tapi punya dampak. Menghasilkan pohon yang besar. Tapi kita tahu juga contoh yang lain. Musa. Meskipun dia tidak pandai bicara. Tuhan menggunakannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu artinya tidak perlu saudara ahli skill dalam berbicara. Tapi Tuhan memilih Musa. Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Walaupun dalam kondisi Musa tidak pandai berbicara. Kita tahu seorang pemimpin harus pandai berbicara. Memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Tapi Tuhan ternyata ketika memilih dan memanggil, Tuhan punya rancangan yang besar. Tuhan katakan, kan ada pamanmu Harun, kakakmu Harun yang akan menjadi juru bicara. Saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk memakai hidup kita. Amin. Saya masih kasih contoh Yunus. Saudara, kita tahu ceritanya Yunus. Yunus berapa pasal? 3 pasal ya. 4 pasal. Saudara, kita tahu Yunus itu tidak berkhotbah dengan jago. Dia hanya kasih pesannya itu singkat sekali. Kalau kita melihat ia hanya mengeluarkan sebuah kalimat yang singkat, Tuhan menggunakannya untuk membuat seluruh rakyat Niniwe bertobat. Saudara, mungkin kita hanya ngomong singkat tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Tapi percayalah, kalau kita melakukannya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, saya percaya seperti Yunus yang tidak banyak berkata-kata, dia hanya ngomong itu, bertobatlah. Hanya itu saudaraku. Tapi Yunus dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang Niniwe bertobat kepada Tuhan. Walaupun tadinya Yunus dia meninggalkan Tuhan, lari dari panggilan Tuhan. Karena dia sangat membenci bangsa Yahudi. Dia nggak mau orang Yahudi itu, orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Niniwe ini yang membenci Yahudi itu diselamatkan. Tapi ternyata Tuhan ingin sampaikan kepada Yunus, pesan Tuhan itu sangat singkat. Hanya beberapa kalimat saja. Tapi Tuhan pakai itu menjadi dampak yang besar. Sehingga seluruh kota Niniwe bertobat kepada Tuhan. Saya percaya juga, siapapun kita, kalau kita mau percaya, Tuhan bisa pakai kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Untuk kita berdampak. Ketika kita hidup benar, ketika kita hidup berkenan di hadirat Tuhan. Bukan hanya itu. Contoh yang lain, Daud. Meskipun dia hanya seorang gembala domba yang bertubuh kecil, Alkitab mengatakan dia 2-3 ekor saja gembala, betul? Tapi ternyata Tuhan menggunakannya untuk mengalahkan seorang raksasa yang besar yang bernama Goliat. Artinya saudaraku, siapapun kita, percayalah Tuhan punya rancangan yang besar pada hidup kita. Untuk kita dipakai untuk mengalahkan setiap tantangan dalam dunia ini. Untuk kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Itu yang Tuhan rancangkan. Yang pertama, mari sadari bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Dan yang kedua, percayalah siapapun kita, Tuhan siap memakai kita untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Alkitab katakan tadi dalam Korintus, apa yang bodoh, apa yang tidak terpandang dikatakan untuk mempermalukan. Itu artinya Tuhan tidak melihat latar belakang kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan ini kami Tuhan. Tadi pujian mengatakan, ini aku, jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna Contoh yang lain saudaraku, bagaimana Tuhan memberkati orang-orang dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Yang laki-laki saja yang ditulis. Siapa yang Tuhan pakai? Seorang anak kecil yang dia tidak punya banyak, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan bisa pakai, kehidupannya berdampak. Ketika kita mau memberikan hidup kita, ketika ditanya, apa yang kamu miliki? Tuhan gak menuntut banyak,
Tuhan gak menuntut yang tidak kita miliki, tapi Tuhan menuntut yang kita miliki. Seberapapun yang kita miliki, 5 roti dan 2 ikan, tapi kalau kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan bisa melipat gandakan. Untuk kita boleh berdampak, menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Hari-hari ini saudaraku, dengan situasi bangsa ini, ada banyak kita tahu kondisi ekonomi yang sedang melanda bangsa ini. Dan Tuhan mau Kekari Berea, Kekari yang mungkin saya percaya yang akan menjadi besar, masih kecil. Tapi siapapun kita jangan merasa kecil. Percayalah Tuhan bisa pakai kita untuk kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Saudara, Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita. Tuhan punya hal yang luar biasa buat kita. Kita tahu Timotius, meskipun dia sangat muda. Hari ini saya mau sampaikan kepada anak-anak muda. Mungkin engkau merasa engkau muda. Timotius ketika dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi anak rohani dari Paulus, umur 16 tahun. Sangat muda sekali. Bahkan katanya mungkin ada 12 sampai 16 tahun. Sangat muda. Tapi Tuhan berfirman kepada Timotius, jangan engkau dipermudah karena kemudaanmu, tapi jadilah teladan. Betul? Jadi berkat. Dan Timotius dipakai Tuhan berdampak. Dia boleh menjadi anak rohani Paulus, dan dia juga boleh melayani jemaat Tuhan, dipercayakan satu jemaat oleh Tuhan lewat Rasul Paulus. Dan itu kenapa? Karena Timotius merasa bahwa kalau Tuhan yang memilih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pakai kita menjadi alat yang dahsyat di mata Tuhan, yang indah di mata Tuhan. Siapapun kita, kuncinya adalah kita yakini bahwa kita dipilih oleh Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan punya rancangan yang besar oleh hidup kita. Siapapun kita, Tuhan akan memakai kita menjadi alat yang indah di mata Tuhan. Kita tahu Petrus. Siapa Petrus? Dia penjala ikan, nelayan, tidak berpendidikan. Berbeda dengan Paulus. Petrus tidak berpendidikan. Dia tidak sekolah seperti Rasul Paulus. Tapi bagaimana Petrus memberikan hidupnya menjadi murid Tuhan. Dan Tuhan pakai Petrus menjadi alat yang luar biasa di matanya. Tuhan menggunakannya untuk menjadi pemimpin pergerakan kekristenan pertama. Kita tahu kisah para rasul. Petrus adalah seorang pemimpin berkhotbah, 1 kali khotbah 3.000 orang percaya, betul? Ada kegerakan gereja mula-mula terjadi lewat kehidupan hambanya Petrus yang latar belakangnya adalah seorang penjala ikan yang tidak berpendidikan. Hari ini saya mau sampaikan buat kita, siapapun kita, Tuhan bisa pakai kita untuk kita berdampak di tengah-tengah Tuhan tempatkan kita. Di tempat kuliah, di tempat sekolah, di komunitas kita, di pekerjaan kita. Siapapun kita, mari berkata, Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi alat Tuhan yang indah di matanya. Jika Tuhan bisa menggunakan mereka untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, maka tentunya dia juga bisa menggunakan kita semua untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan pernah merasa terlalu kecil. Jangan pernah merasa terlalu bodoh, terlalu lemah, ataupun terlalu muda. Tetapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya spesialisasi dalam menggunakan hal-hal yang tak terpandang dalam hidup kita. Tuhan justru memakai kita untuk menunjukkan bahwa bukan karena kita, tapi karena kehebatan Tuhan yang nyata atas hidup kita. Dan itu yang Tuhan mengatakan. Sekali lagi, mari kita baca sekali lagi 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-27, saya akan bacakan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita, untuk kita menjadi orang-orang yang berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Firman Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi terang, karena kegelapan
menutupi bumi. Tuhan mau kita bangkit dan menjadi berkat, menjadi terang dan garam yang bisa menjadi memengaruhi. Sekali lagi saya mengatakan, tidak perlu berpikir hal yang besar, tapi mulailah dari hal-hal yang kecil dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya percaya dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan, itulah yang akan berdampak di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Kuncinya sekali lagi, yakin bahwa kita dipilih oleh Allah. Dan yang kedua, ingat, Allah kita Allah yang dahsyat, yang mampu memakai hidup kita. Siapapun kita bodoh, kita tidak terpandang, kita lemah, kita tidak berarti. Tapi Tuhan membuat kita berarti, menjadi indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkan ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Dampak ini boleh menjadi kekuatan buat kita, bahwa Tuhan ingin sungguh-sungguh kita bangkit menjadi terang. Mari coba sebagai ayat terakhir kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Yesaya 60 ayat 1, mari kita baca bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang kedua, lalu ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata. Ayat yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang-cengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa. Saya percaya ketika kita berdampak, Tuhan sendiri yang akan merancangkan yang terbaik buat hidup kita. Kalau kita berdampak, saya yakin Tuhan tahu persis. Karena dia sumber segala sesuatu. Dia yang akan mencurahkan berkatnya buat kita. Sehingga kita semakin berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tidak perlu dengan hal yang besar, tapi mulailah dari hal yang kecil. Hal-hal yang sepele, yang mungkin dianggap kecil di dalam hidup kita. Lakukanlah itu. Saya percaya. Saudara, saya diberkati kesaksian dari anak-anak GDS ya, ibadah anak. Di mana dia berdoa di sekolahnya untuk anak-anaknya, sehingga dia mulai berdoa untuk sekolahnya. Dan kita tahu lewat anak-anak berdoa di sekolahannya terjadi pemulihan bagi sekolah itu. Ada banyak orang, anak-anak dipulihkan yang tadinya sakit hati kepada orang tua dipulihkan karena ada anak-anak yang berdoa untuk teman-temannya. Siapapun kita, saya percaya Tuhan bisa jadikan kita berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari berdampak. Percaya Tuhan memilih kita dan punya rancangan yang besar atas hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari nyanyikan pujian yang tadi. Ini aku. Kepadamu bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berguna kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan
Saudara, kalau kita ingin menjadi berkat, tidak perlu dengan hal-hal yang besar, tapi mulai dari hal yang kecil yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Ketika kita hidup berkenan di hati Tuhan, dengan cara sikap hidup kita yang berkenan di hati Tuhan, saya percaya hidup kita akan menjadi berkat. Orang akan melihat kita bahwa kita hidup benar. Percayalah, ketika kita punya komitmen berkata, Tuhan, dalam berkata-kata saya mau menjaga, dalam saya bersikap, cara sikap hidup saya tidak mau sama seperti dunia ini. Saya harus berubah. Saya yakin itu bisa berdampak. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar. Ketika engkau mulai komitmen dari hal-hal yang kecil, engkau menjadi berkat dimanapun tempatkan kita. Engkau menjadi pengaruh, tapi bukan dipengaruhi oleh gaya hidup dunia ini. Saya percaya engkau akan menjadi berkat, dan Tuhan melihat kita. Percayalah, Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita, punya masa depan yang hebat buat kita. Kalau kita mulai lakukan dari hal yang kecil. Sebagai pelayan Tuhan, Tuhan sudah memilih kita dalam panggilan yang kudus dan mulia. Dan Tuhan mau kita hidup kudus, itu hidup benar, hidup berkenan di hati Tuhan. Dan saya percaya ketika kita hidup benar, berkenan di hati Tuhan, hidup kita akan berdampak, menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan kita. Pelayanan kita akan berdampak, sekecil apapun tanggung jawab pelayanan kita. Tapi percaya ketika kita melakukannya dengan benar, dengan tulus, berkenan di hati Tuhan, saya percaya ada perkenanan Tuhan turun atas hidup kita, dan berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupan. Sebagai persembahan, biarkan kita memberikan persembahan yang hidup, yang kudus. Roma 12 ayat 1-2. Sebagai ibadah yang sejati Kepadamu karena kasih-Mu Kau memilih. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. oh Yesusku, Kini aku berjalan-Mu, bantulah sesuai kehendakmu. Tuhan demi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti ini aku. ini aku bejana-Mu, Ya Tuhan, bantulah sesuai kehendak-Mu. Tuhan demi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti bencana yang sempurna seperti bencana bejana yang sempurna seperti. Biar pagi hari ini sebagai umat Tuhan, mari kita mengambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau hidup, memberikan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Dan itulah cara kita mulai bisa berdampak. Dari mulai hal-hal yang kecil, dan orang melihat kita, hidup kita diubahkan, hidup kita dipulihkan, dan orang diberkati lewat kehadiran kita. Percayalah, hidup kita pun dipulihkan oleh Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Ketika kita mulai bangkit menjadi terang, Kristus menjadi terang buat hidup kita, yang memampukan kita. Rasul Paulus berkata, biarkan kita bermegah di dalam Kristus, bermegah di dalam Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita bangga bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu,
di mana Tuhan merancang kami, dipanggil untuk berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sadarkan kami bahwa kami memahami betul, yakin bahwa Tuhan memilih kami. Pilihan kami itu berharga. Pilihan kami adalah mulia, spesial. Dan kami mau menghargai pilihan Tuhan itu, panggilan Tuhan itu. Dan kami mau yakin bahwa siapapun kami, Tuhan punya rancangan yang besar buat kami. Mungkin kami orang-orang yang biasa, orang yang tidak terpandang, orang yang lemah, orang yang tidak berarti. Tapi kami tahu di dalam Tuhan hidup kami berarti. Di dalam Tuhan hidup kami menjadi alat yang indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkat Tuhan turun atas setiap kami, Tuhan. Kami orang muda, kami orang sederhana, kami orang biasa. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas, yang sanggup memakai hidup kami, mengurapi terus kami Tuhan dengan kuasa yang daripada Tuhan. Dan kami tahu ketika kami mengalami pengurapan Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mungkin tidak berarti menjadi berarti, karena kami tahu kuasa pengurapan-Mu itulah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman itu menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sakit dan percaya semua diberkati, amin. Jemaat yang diberkati, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, luar biasa. Kita boleh diingatkan kembali bahwa kita sudah dipilih untuk menjadi dampak bagi dunia ini, amin. Kita sudah menyadari bahwa siapa diri kita, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Melalui kehidupan kita, Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Benny untuk firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan buat kita jemaat di tempat ini, baik yang saat ini ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing. Di tengah situasi kondisi yang ada, mari kita tetap berharap kepada Tuhan dan boleh menjadi dampak yang luar biasa. Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang memberkati hidup kita, tiba saatnya juga jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh disadarkan kembali bahwa hidup kami akan menjadi dampak bagi hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Mari tanamkan firman itu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi umat-umat pilihan-Mu, umat-umat pemenang, bahkan umat yang lebih daripada pemenang dalam setiap hal yang Kau boleh kami lakukan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan, menjadi alat kebenaran yang luar biasa. Istri dan anak-anaknya diberkati juga Tuhan. Saat ini secara khusus Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan. Di tengah situasi kondisi saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang memulihkan kesehatannya Tuhan, Tuhan yang menjamah tubuhnya Tuhan. Tidak ada kelemahan apapun juga saat ini, karena Engkaulah Allah yang berkuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna, pemulihan yang sempurna Tuhan, sehingga Bapak Gembala kami boleh dipakai semakin dahsyat luar biasa oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas keluarga gembala kami dan atas keluarga jemaat di tempat ini yang sebentar akan memberikan persembahan. Kiranya kami boleh memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita Bapa. Berkati para pengelola keuangan gereja di tempat ini, hikmat yang daripada Engkau ada dalam diri mereka semua. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberikan persembahan berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya, bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea,
Bapak Ibu di rumah masih bisa memberikan persembahan dengan cara silakan lakukan scan QR code yang saat ini ada di layar kaca, di layar televisi, di layar handphone Bapak Ibu di rumah, menggunakan dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja maupun ShopeePay. Amin. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37999999456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Haleluya. Ya. Berikut kami sampaikan sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Hari Selasa dan Jumat ada kegiatan mesbah 2 pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini pukul 5 pagi. Mengajak umat Tuhan, mari sama-sama kita bangun mesbah 2 pagi kita hari Selasa dan Jumat melalui live Facebook Bapak Gembala Benyamin Lumondo mulai pukul 5 pagi. Kemudian hari Selasa itu juga kita ada kegiatan doa yang disertai dengan puasa. Mari kita bersama-sama berdoa disertai berpuasa untuk situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita akan berdoa untuk setiap para pemimpin bangsa. Kita juga akan berdoa buat setiap para pemimpin rohani kita di GKRI se-Indonesia, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode, korwila-korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI dan semua jemaat GKRI. Biarlah Tuhan yang berkarya dan mengurapi seluruh hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Kita juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di GKRI Berea. Kita terus berdoa untuk situasi kondisi bangsa Indonesia ini. Mengundang setiap jemaat yang bisa datang hari Selasa pukul 7 malam. Kita akan sama-sama hadir di gereja untuk kita boleh mendoakan pokok-pokok doa yang tadi saya sebutkan. Ya, pukul 7 malam. Namun perlu jemaat perhatikan, saat Bapak Ibu datang ke gereja tetap memperhatikan protokol kesehatan yang masih berlaku. Tubuh kita dalam kondisi yang tetap sehat dan prima. Nanti ada petugas yang menjalankan protokol kesehatan di gereja kita. Ya. Kemudian hari Jumat kita ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Ya, hari Jumat. Hari Jumat mendatang itu kita akan diisi oleh Bapak Gembala sebagai pembicara. Ya, kerabat Jumat depan itu kelas pemuridan. Ya, mari sama mengajak umat Tuhan sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan melalui ibadah kerabat. Kemudian hari Sabtu ibadah kaum muda di tempat ini untuk sementara ditiadakan, namun tetap kita ada ibadah hari Sabtu itu digabung ya. Kaum muda itu digabung dengan ibadah doa seluruh petugas penata layanan gereja. Hari Sabtu mulai pukul 5 sore mengajak setiap pelayan Tuhan jemaat yang sudah terlibat dalam pelayanan di GKRI Berea. Mari sama-sama kita berdoa di hari Sabtu mendatang. Kita berdoa minta hikmat pengurapan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan di GKRI Berea, mari saya juga mengajak sama-sama datang di gereja pada hari Sabtu untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, demikian sepekan kegiatan pelayanan GKRI Berea 1 pekan mendatang. Kemudian dukung juga dan doakan pelaksanaan PPJ GKRI se-Indonesia tahun 2022 pada tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober mendatang. Tuhan izinkan PPJ tahun ini dilaksanakan secara onsite di Jakarta ya, dengan pembicara Dewan Apostolik dan pimpinan sinode serta pembicara tamu itu dari Singapura, Reverend Dr. Kong Hee. Beliau adalah founder and senior pastor City Harvest Church Singapura ya. Dukung dan doakan Bapak Gembala, Ibu Gembala dan asisten Pastor Amos akan mengikuti PPJ nanti bulan Oktober di Jakarta, dan biarlah kuasa pengurapan Tuhan itu nantinya akan diimpartasikan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan ya. Tema PPJ 2022 ini adalah menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan selama masih siang ya. Kemudian juga sidang jemaat mohon dukungan dan doanya untuk pelaksanaan Natal GKRI Berea tahun 2022 yang akan dilaksanakan tanggal 11 Desember 2022
dengan tema mengerjakan pekerjaan Bapa, ya. Do Father's work, ya. Setiap jemaat boleh mendukung dan mendoakan. Dan bagi jemaat yang rindu terbeban untuk mendukung Natal GKRI Berea 2022 melalui dana, Bapak Ibu setelah selesai ibadah bisa memberikan persembahan itu melalui amplop yang telah disediakan oleh panitia di tempat ini. Ya, minggu ini kami juga mengucapkan selamat menyongsong hari jadi pernikahan yang ke-27 tahun buat Bapak Edi Sugiarto dan Ibu Cucu Herawati, ya. Saat ini mungkin Bapak Edi dan Ibu Cucu sedang mengikuti ibadah ini secara live di rumah. Kami mengucapkan selamat menyongsong pernikahan hari jadinya yang ke-27 tahun, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati pernikahan Bapak Edi dan Ibu Cucu. Biarlah pernikahan Bapak dan Ibu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar, bagi saudara, anak, semuanya diberkati melalui kehidupan pernikahan Bapak dan Ibu Cucu di tempat ini. Ya, demikian serangkaian kegiatan yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Pengumuman mungkin seperti yang saya sampaikan, rencananya memang besok kami akan berangkat ke Batam, tapi karena Tuhan kasih konfirmasi lewat tubuh yang lemah, akhirnya kami putuskan tidak berangkat ke Batam, walaupun sudah ada yang mau mendukung, tapi saya katakan sama istri, kondisi lemah, tubuhnya kurang sehat, jadi kami tadi kemarin sampai ke nama Pak Hendra, kami nggak jadi berangkat ke Batam dalam rencana HUT PGRI ke-51 di Batam. Jadi percaya kalau Tuhan izinkan untuk istirahat, saya tahu Tuhan punya rancangan yang besar buat setiap kita. Amin. Terus doakan seluruh jemaat supaya minggu ini Tuhan kasih kekuatan, kesehatan. Kita tolak setiap sakit penyakit dan Tuhan lindungi kita semua. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur. Segala hormat kemuliaan hanya kami mau naikkan, persembahkan buat Engkau Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang terus nyata kasih-Mu atas kami. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Kami tahu semua yang melayani diberkati oleh Tuhan. Semua yang sudah hadir, baik yang mengikuti secara live streaming pun diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami diberkati, dan kami diteguhkan, kami dikuatkan. Semua berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Ingat untuk keluarga Pak Cucu, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, merayakan pernikahan mereka di ke-27 di minggu ini. Tuhan memberkati, jadikan keluarga ini semakin menjadi keluarga yang sungguh mengasihi Tuhan. Keluarganya, anak-anaknya semua diberkati Tuhan. Kesehatan, kekuatan limpahkan bagi Pak Edi dengan Ibu Cucu Tuhan. Terima kasih, juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lemah, yang sakit. Berdoa untuk Moses. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan.
sehingga kesembuhan terjadi. Dan kami percaya di situ terjadi mujizat buat setiap umat-Mu di tempat ini. Jagai Tuhan seluruh jemaat-Mu, tidak ada sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Perlindungan-Mu materai darah Kristus menjadi jaminan buat kami. Kami kuat, kami sehat, karena Tuhan yang melindungi dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami menyerahkan sepanjang seminggu ini, Tuhan memberkati seluruh aktivitas kami, memberkati semua yang kami kerjakan. Terus Tuhan, kami mau benar-benar Tuhan tetap dimuliakan atas hidup kami. Setiap keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah tantangan apapun juga, kami tahu Tuhan terus nyata kasih setiamu atas setiap umat-Mu. Memberkati semua orang tua kami. Juga berdoa untuk Pak Paulus, Mak Esther, Pak Yanto. Tuhan, kami terus berdoa, Mak Sinta, juga Abah Hari dan Mak Tini. Tuhan, Tuhan, kami berdoa ucapkan berkat. Semua orang-orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata buat setiap jemaat-Mu. Terima kasih anak-anak-Mu yang di sekolah, Tuhan berkati. Kami berdoa dalam nama Yesus. Anak Vina juga yang kemarin berulang tahun juga memberkati. Kami percaya berkat-Mu turun atas anak-anak kami, kebaikan-Mu nyata bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, kawanan gembala, domba daripada Tuhan. Ulanglah engkau, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus dilimpahkan bagi hidup kita dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkati adonan-Mu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah semua yang kau kerjakan. Usahamu diberkati oleh Tuhan, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, masa depanmu diberkati oleh Tuhan, kehidupan rohanimu diberkati oleh Tuhan. Dan lewat hidupmu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.